Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Teknologi Digital. Yang saya hormati Bapak Wijanarko selaku dosen mata kuliah pemasaran jasa, serta teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua berada di lindungan dan kasih sayangnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Rifki Syauki, NIM 1121-1709, kelas K321, manajemen non-reguler. Ya, berdirinya saya di sini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil jawaban ulangan tengah semester di mata kuliah manajemen dan pemasaran jasa tahun 2023-2024. Pada kesempatan kali ini ada 10 soal pada ulangan tengah semester kali ini. Baik, di sini saya jelaskan satu persatu. Untuk pertanyaan yang pertama adalah sebutkan dan jelaskan mengenai unsur-unsur jasa desain. Di sini ada 7 unsur-unsur desain jasa. Yang pertama adalah desain jasa tangible atau fisik ya. Yang kedua, reliability atau keandalan. Yang ketiga, responsiveness atau responsif ya. Yang keempat, assurance atau jaminan. Yang kelima, empathy atau empati. Dan desain jasa yang keenam adalah perceived value atau nilai yang dirasakan. Lalu apa sih unsur dari desain jasa fisik? Yaitu aspek visual dan materi yang terlihat oleh pelanggan ya. Jadi benar-benar dilihat oleh pelanggan gitu. Yang kedua ada keandalan, yaitu kemampuan untuk memberikan layanan secara konsisten. Ya, di sini kemampuan untuk memberi layanan konsisten saja udah jelas ya Bapak Ibu. Yang ketiga adalah responsif, yaitu kesediaan untuk merespon kebutuhan pelanggan dengan cepat. Waduh. Yang selanjutnya adalah jaminan atau kepercayaan dan keyakinan dalam kemampuan penyedia layanan. Ya, ini desain jasa dari unsur jaminan ya. Yaitu yang selanjutnya adalah desain jasa dari empati, yaitu kemampuan untuk memahami dan merespon perasaan pelanggan. Yang terakhir adalah desain jasa nilai yang dirasakan, ya, penilaian pelanggan terhadap nilai yang diterima dari layanan. Soal yang kedua adalah dalam rancangan desain sistem jasa, apakah perlu dipisahkan antara high contact operation dan non contact operation? Jelaskan. Menurut saya pribadi adalah ya. Jawabannya adalah ya, dan di sini karena non high contact operation dan non contact operation adalah harus dipisahkan ya. Karena dalam desain sistem jasa memisahkan high contact operation atau interaksi langsung ya, sedangkan non contact operation adalah interaksi yang tidak langsung ya. Karena untuk mengelola interaksi dengan efisien dan memastikan pengalaman pelanggan yang terjaga. Jadi untuk agar tidak selek, makanya perlu dipisahkan ya. Baik, selanjutnya soal nomor 3, yaitu sebutkan 10 dimensi pokok kualitas jasa dan berikan penjelasannya. Ya, di sini ada 10 dimensi pokok kualitas jasa dari segi bukti fisik pertama, yang kedua keandalan, ya, yang ketiga responsif, yang ketiga ada jaminan, yang keempat empati, ya, terus ada aksesibilitas, kredibilitas, ya, sopan santun, komunikasi, dan keamanan. Itu adalah dimensi pokok kualitas jasa ya. Saya jelaskan satu-satu ya. Yang pertama adalah dimensi pokok dari bukti fisik ya, yaitu mencakup tampilan fisik dan fasilitas ya, peralatan personil dan komunikasi visual. Nah, untuk di sini tuh untuk menciptakan kesan yang pelanggan awal kualitas layanan. Yang kedua adalah penjelasan keandalan, yaitu mengacu pada kemampuan penyedia jasa untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan. Pelanggan menginginkan konsisten dalam hal kinerja layanan. Yang selanjutnya adalah responsif. Ya, apa yang dimaksud responsif? Yaitu kemampuan penyedia untuk membantu pelanggan serta memberikan layanan dengan cepat. Ya, yang selanjutnya adalah jaminan. Sudah saya jelaskan tadi di awal, ini melibatkan keahlian, pengetahuan, dan keramahan staf ya.
Terus yang kedua adalah empati, ya, yaitu untuk memahami dan merespon kebutuhan pelanggan, memberikan perhatian pribadi dan perawatan yang tepat. Nah, ini pokok kualitas jasanya nih. Selanjutnya ada aksesibilitas, yaitu menjelaskan tentang pelanggan dalam mengakses layanan, baik itu dari segi lokasi fisik, waktu operasional, atau ketersediaan layanan melalui berbagai saluran. Selanjutnya adalah kredibilitas, ya, kredibilitas, yaitu baik segi fisik ataupun ketersediaan melalui berbagai dalam saluran. Oke, yang tadi udah ya, yaitu komunikasi kebaikan penyedia jasa, bagaimana pelanggan memiliki kepercayaan terhadap penyedia jasa tersebut. Selanjutnya adalah sopan santun, ya, yaitu pelayanan yang sopan santun dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Ya. Selanjutnya adalah pokok komunikasi, yaitu ini mencakup kejelasan, akurat, dan responsivitas dalam berkomunikasi. Selanjutnya adalah keamanan. Oke, pertanyaan yang keempat. Dasar dalam melakukan segmentasi pasar terbagi atas dasar geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Berikan contoh dan jelaskan klasifikasi apa saja yang dapat dibuat berdasarkan demografis dan psikografis dari sebuah produk jasa. Jadi di sini pertanyaannya adalah mengklasifikasikan, ya, contoh dari demografis dan psikografis dari sebuah produk jasa. Segmentasi pasar yaitu berdasarkan demografis dan psikografis. Saya jelaskan demografis terlebih dahulu. Di sini tuh contohnya adalah segmentasi berdasarkan usia, ya, berdasarkan usia atau pendapat untuk produk seperti asuransi kesehatan, ya. Karena di sini menggarisbawahi adalah demografis. Nah, makanya ini bersegmen kepada usia atau pendapatan, ya. Yang kedua adalah psikografis, yaitu berdasarkan gaya hidup atau nilai-nilai untuk produk jasa, ya, seperti Traveloka, terus Agoda, dan lain-lain, ya. Biasanya ini untuk memberikan nilai atau gaya hidup. Itu biasanya di produk-produk yang seperti perjalanan petualangan, seperti itu, ya. Pertanyaan nomor 5 yaitu segmentasi pasar seringkali digunakan untuk membidik pasar konsumen, ya. Langkah segmentasi pasar memberikan banyak dampak positif bagi komunikasi pasar kepada konsumen. Lalu jelaskan kelemahan dari segmen pasar. Ada 3 dari kelemahan segmentasi pasar, ya, dari produk jasa. Yang pertama adalah tumpang tindih segmen, yaitu potensi tumpang tindih antara segmen dapat menyulitkan pengembangan strategi yang efektif, ya. Dan yang kedua adalah pengabaian pelanggan potensial. Terlalu fokus pada segmen tertentu dapat mengabaikan pelanggan potensial di luar segmen tersebut. Yang ketiga adalah biaya dan waktu. Proses segmentasi membutuhkan biaya dan waktu yang signifikan. Nah, ini dari 3 ini adalah kelemahan dari segmentasi pasar, ya. Seperti ada tumpang tindih, terus terlalu fokus pada segmen tertentu, dan membutuhkan biaya dan waktu yang cukup signifikan, ya. Nomor 6. Berikan penjelasan Anda kaitan brand positioning dan product life cycle. Nah, jadi ini adalah hubungan, ya, hubungan antara brand positioning dan product life cycle. Yaitu apa sih hubungannya? Hubungannya dari brand position yang berkaitan dengan product life cycle adalah bagaimana mereka ditempatkan dalam pikiran pelanggan selama siklus hidup produk. Strategi positioning itu dapat berubah seiring evolusi siklus hidup produk, misalnya fokus awal pada inovasi dan kemudian penekanan pada kelanjutan. Nah, jadi brand position harus mengikuti gaya hidup seseorang. Karena apa? Karena positioning itu berubah seiring evolusi. Perlu digarisbawahi adalah dapat berubah seiring evolusi. Makanya berkaitan, ya, antara brand positioning dan product life cycle. Oke. Nomor 7. Jelaskan perbedaan antara corporate design dan corporate identity. Lalu berikan penjelasannya dan mengenai hubungan antara keduanya. Oke, saya jelaskan dari perbedaan dari corporate design dan corporate identity, ya. Perbedaan dari corporate design dan corporate identity adalah kita yang menjelaskan terlebih dahulu, ya. Corporate design adalah melibatkan elemen visual atau yang dapat dilihat, ya. Apa yang dilihat dari kita, contoh pembuatan logo, terus mengidentifikasi warna, itu corporate design. Jadi dia menjual jasa
dari apa yang dapat konsumen lihat. Oke. Dan yang kedua adalah corporate identity. Ya. Di sini menjelaskan menyiratkan citra perusahaan secara keseluruhan, mencakup nilai, budaya, dan kesan merek. Waduh, di sini lebih ke nilai-nilai suatu perusahaan ya, di ke budaya serta kesan mereknya gitu, tujuan dari perusahaan itu apa ya. Lalu hubungannya apa sih dari keduanya itu? Jadi jadi perusahaan-perusahaan yang membuat menjual visual ya, itu mendukung pembentukan corporate identity dengan menciptakan elemen visual yang konsisten ya. Identitas perusahaan yang kuat mencerminkan desain visual yang terpadu. Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang tadi menjunjung tinggi nilai-nilai dan budaya tadi bisa ditampilkan dengan elemen-elemen visual ya. Jadi elemen visual ini bisa men, menjiwai atau memancarkan suatu nilai dengan konsumen hanya melihat elemen visual saja gitu ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau dikasih masukan, silakan di chat di kolom komentar. Jika berkesempatan saya akan menjawab ya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.